Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan kedua khutbahnya di atas mimbar. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu yawmal jum'ah faqal lagat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Apabila kalian berkata-kata, baik perkataan itu nyuruh diam ataupun yang lainnya, sedangkan khatib menyampaikan kedua khutbahnya, maka yang berkata-kata itulah pahala Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita diam, mendengarkan dengan penuh perhatian dan hati yang menerima. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-akramin warḍanhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah. Segala puja dan puji hanya untuk dan bagi Allah saja, Tuhan yang tunggal penggenggam takdir hidup dan kehidupan manusia, yang terciptanya kita atas izinnya, rezeki pun dibagikan atas izinnya, segala aktivitas hidup pun atas izinnya, dan pada akhirnya kepadanya kita semua akan dikembalikan. Tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur atas karunia nikmat Allah. Nikmat dijadikannya kita orang Islam yang beriman, karena masih banyak orang Islam yang belum beriman. Nikmat kita bersyukur diberikan oleh umur yang panjang dalam keberkahan, karena masih banyak orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi sayang sepanjang perjalanan hidupnya umur yang ada tidak mau berkah dalam hidupnya. Bersyukur kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan yang kita gunakan dalam rangka untuk mengabdi, beribadah dalam hidup ini dengan segala aspek kehidupan. Karena tujuan kita di dunia kita lain hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang beriman akan tahu dari mana dia datang, di mana sekarang, dan kemana dia akan pulang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dengan rahmat dan nikmatnya. Amin. Salawat dan salam bagi teladan kita, pemimpin terbaik pilihan Allah, khataman nabiyyin, penutup dari sekian nabi, terbaik dari sekian banyak nabi yang telah diturunkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Dia Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah segenap keluarga, zuriat, sahabat dan segenap pengikutnya termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Rasa rindu, rasa cinta, kasih dan sayang untuknya tersampaikan salam dan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cintai kelak Allah kumpulkan dalam surganya Allah, dapat berjumpa dan menatap wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin, seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir yang doa ini menyampaikan tentang bagaimana mengungkapkan dan tanda rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jumlah Nabi ada 124.000, dipilih 315 orang. Yang wajib kita ketahui 25 Rasul, dipilih lagi, diseleksi menjadi 5 yang disebut ulul azmi, yang mendapatkan cobaan yang luar biasa dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 nabi ini, dari 5 Rasul ini, terpilih yang terbaik pilihan Allah, yang namanya bergandeng dengan nama Allah. Dia Nabi Muhammad SAW. Sudah sepantasnya lah Allah memilihnya, karena sungguh luar biasa rasa cinta yang dia tanam kepada umatnya, melebihi rasa cinta yang pada dirinya sendiri. Dan sudah sepantasnya pula kita untuk membalas jasa cinta kasih dari besar Muhammad SAW. Saudaraku, tidak ada satupun pemimpin di muka bumi ini yang menjelang wafatnya menyebut nama rakyatnya
Yang berjalan wafatnya menyebut nama umatnya kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika menjelang wafat sakaratul maut tidak menyebut istrinya, tidak menyebut anak-anaknya, tidak menyebut cucunya yang disayang, tidak menyebut keluarganya, sahabatnya, tapi disebutnya adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan dalam sebuah riwayat menjelang detik-detik sakaratul maut, Nabi mengatakan kepada Fatimah Zahra, putrinya tercinta, wahai putriku, ambilkan segelas air untuk ayah. Diambilkan oleh Fatimah segelas air. Lalu Rasulullah SAW mengusapkan air itu ke wajahnya. Lalu Nabi mengungkapkan kata-kata, Allahumma hawin alayya fi sakratil maut. Rasul berdahsyatnya sakratul maut itu. Alhasil ruh itu naik dari dengkul, kemudian ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Nabi mengucapkan, Ya Allah, Ya Rabb, begitu pedihnya sakratul maut ini. Ya Allah, jangan Engkau timpakan pedihnya sakratul maut kepada umat. Seluruh kepedihan, seluruh penderitaan sakratul maut ketika lepasnya ruh dari jasad, timpakan kepada aku seluruh, jangan kepada umatku. Saudara, bukankah Rasulullah SAW pernah menyatakan, wa qatlu salasati berarti bisaid, sakratul maut itu laksana 300 sabetan pedang. Sakitnya sakratul maut seperti 300 sabetan pedang. Kita yang melihat orang meninggal pada detik akhir itu cuma kita bisa melihat. Kita harus membaca tauhid, kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Bukan main dahsyatnya. Kalau tidak ada syafaat dari Nabi, kalau tidak ada izin dari Allah, maka tidak semua orang bisa melewati sakratul maut itu dengan husnul khotimah. Kenapa Rasul bisa mengucap seperti ini? Bukan karena Nabi tidak mulia, bukan. Tapi Allah yang menunjukkan betapa besarnya rasa cinta Rasulullah SAW. Bahkan informasi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, ya Rasulullah, menjelang Nabi wafat, telah disiapkan untuk surga. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan seluruh malaikat, jutaan malaikat menunggu kehadiran ruhku yang suci. Itu untukku, kata Nabi. Iya, bagaimana dengan umatku? Saudaraku kaum muslimin, tidak cukup kita untuk mengungkap rasa cinta Nabi kepada umat. Cintaku kepada umatku, kata Rasulullah, melebihi rasa cinta ayah ibu kepada anak. Nanti di hari akhirat Nabi mencari kita, menunggu di dekat Kausar, mencari umatnya. Belum Nabi mencari keluarganya, Nabi mencari umatnya. Kita ini semua, saudaraku, Nabi merindukan kita. Berabad-abad yang lalu Nabi sudah merindukan kita. Bahkan sahabat menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kau sebut adalah saudaramu? Nanti ada saudaraku yang aku mencintai dia dan dia mencintaiku. Aku rindu kepada dia, rindu kepada dia. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabat. Enggak, engkau adalah sahabatku, bersamaku, melihatku, bertemu denganku, mendengar kata-kataku. Tapi saudaraku, dia belum pernah melihat wajahku, belum pernah bertemu denganku, tapi begitu besar rasa cintanya kepadaku. Dialah umat akhir zaman yang dimaksud adalah kita semua ini. Tidakkah kita rindu dengannya? Maka tidak ada kata lain untuk memperkeras rasa cinta Nabi. Terus satu, untuk memperbanyak sholawat kepada-Nya. Orang yang cinta kepada Allah tidak kering bibir ini untuk mengucapkan zikrullah. Andai kalau tidak terucap di bibir, jangan pernah lepas kata-kata Allah dalam hati kita yang disebut dengan zikir qalbi, zikir hati. Saudaraku, mulut ini suatu saat kita meninggal nanti bahkan sakaratul maut terkunci.
Tak akan mampu lagi untuk mengucapkan kata-kata itu, tapi diteruskan dengan hati kita yang masih tertuju kepada Allah. Begitupun dengan ucapan sholawat. Bahkan sholawat ini, kata Nabi, man sholawat wahidan sallallahu alaihi wasallam, siapa mengucapkan sholawat kepada satu kali, maka Allah Zat yang Maha Sempurna akan mengucapkan sholawat kepada kita yang mengucapkan sholawat kepada Nabi 10 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan, diangkat 10 derajat, diberikan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa. Diabadikan dalam Al-Quran tentang sholawat ini. Allah sendiri yang memberikan contoh, tidak dengan amalia-amalia yang lain. Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, sampaikan solawat, salam, keberkahan, rahmat bagi Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang cinta kepada sesuatu akan senantiasa menyebut namanya. Kita cinta kepada anak kita, kita sebut nama anak kita. Kita cinta kepada keluarga kita, setiap bercerita kita ceritakan, kita sebut namanya. Begitu orang yang cinta kepada Allah dan Nabi akan senantiasa tidak pernah melupakan ibadah sekejap pun. Yang kedua, mencintai Nabi adalah senantiasa mengikuti tuntunan darinya, ajaran darinya, ibadah caranya. Dalam surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, ya Muhammad, katakan kepada umatmu, andai kata umatmu mencintai Allah, aku kata Allah, maka ikuti petunjuk dari Rasulullah, ikuti ajaran Nabi, ikuti ibadah Nabi, ikuti teladan Nabi. Maka aku kata Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, mencintainya, menyayanginya, mengasihinya. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang mengikuti jejak Nabi, pertama tanda dia cinta kepada Allah. Orang yang jauh dari Nabi, berarti dia jauh dari Allah. Berarti dilakukan kecintaannya kepada Allah. Dan tentunya kalau jauh dari cinta Allah dan cinta Nabi, jauh pula dari ampunan dan rahmat Allah. Yang terakhir, tanda cinta kepada Nabi adalah mengikuti akhlaknya. Tidak mungkin kita sesempurna Nabi saudara. Nabi itu di dalam kitab Al-Qur'an disebutkan Muhammadun basyarun laikal basyar. Manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Nabi punya darah, Nabi punya keringat, Nabi punya air ludah, Nabi punya jantung, Nabi punya paru-paru, jasadnya sama dengan kita. Tapi luar biasa Allah ciptakan berbeda dengan kebanyakan manusia yang lainnya. Keringat Nabi diceritakan dalam sejarah harum bau kasturi. Tidak ada manusia yang keringatnya seperti bau kasturi. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, ketika Nabi Muhammad SAW bertandang ke rumah Anas bin Malik, merupakan anak angkat Nabi yang dididik oleh Nabi selama 10 tahun. Saat itu Nabi capek lelah, lalu Nabi tidur rebahan di waktu siang menjelang waktu zuhur. Keringat Nabi menetes karena cuaca yang cukup panas. Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, melihat semerbak sekali rumahnya. Yang tadinya rumahnya tidak harum, lalu rumahnya harum semerbak. Dia ingkrai, dia selidiki, dia teliti, dari mana bau kasturi ini? Ternyata dari keringat-keringat yang menetes di dahi Nabi. Dia ambil wadah kecil, dia ambil keringatnya itu. Nabi terkejut, wahai ibu, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, aku ingin izinkan untuk mengambil keringatmu untuk menjadikan parfum. Allah kirim. Air ludah Nabi dalam sejarah pernah mengobati Abu Bakar Siddiq karena dipatok oleh ular. Pernah mengobati mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sakit. Air ludah Nabi tidak akan sama. Najis yang kita katakan adalah darah, air kencing, itu najis menurut kita, tapi tidak untuk Nabi. Manusia pilihan saudaraku.
maka tidak mungkin kita seperti itu. Tapi kita ikuti bagaimana kita meneladani akhlaknya. Innama bu'istu liutamil makarim akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyelamatkan akhlak. Maka orang yang pintar kalau tidak berakhlak, maka akan jauh dari Allah. Sekarang saudara, zaman milenial sekarang, zaman canggih sekarang, banyak orang yang pintar tapi sulit menjadi orang yang berakhlak. Makanya akhlak menentukan derajat manusia tinggi atau rendah. Lebih baik rakyat yang rendah tapi punya akhlak yang tinggi dibanding pejabat tinggi punya akhlak rendah. Karena akhlak akan menentukan derajat kita di sisi Allah nanti. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, 3 hal ini cukup akan menjadi tuntunan buat kita bersama. Mari kita di bulan Rabiul Awal ini untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi dalam kesempatan apapun, dalam waktu apapun. Kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti jejak perjalanan hidupnya dan tetap berakhlak. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam ini. Karena pada akhirnya mulia atau tidak mulia manusia bukan saja ditentukan dari ilmunya, pangkat jabatannya, tapi ditentukan dari akhlaknya, sejauh mana dia mengikuti jejak perjalanan Rasulullah SAW. Ini bersama Nabi, jangan pernah melupakan Nabi. Tidak melupakan Nabi artinya tetap bersama Nabi, mengikuti daripada akhlak, keteladanan dan sunnah-sunnah darinya. Semoga Allah membimbing langkah perjalanan hidup kita menuju hal yang diridhoinya. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله فيك ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتيان والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بنفسه وسنقصه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة ولجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر وسلم إخواننا المسلمين في فلسطين وإيران وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبينكم من الحق وأنت الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على جزيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله